Perawatan bayi baru lahir ya bersama dengan Dr. Dewi Kartika Diki Anwar SPOG. Baik, sebelum memulai, mari untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dulu dari tim dari Riyad Akikah, apakah ada yang mau disampaikan terdahulu sebelum dimulai? Baik, apakah dari tim Riyad Akikah ada yang mau disampaikan? Izin masuk Mas Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua teman-teman, ayah bunda yang sudah join di webinar siang ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Mohon untuk bisa mengikuti sampai sesi akhir. Nah, dari Riyad Akika sedikit ingin perkenalan aja. Kita tunggu selama 2 menit. Oke. Suara saya sudah masuk, Mas Hanan? Halo, Jack. Izin saya lanjutkan ya. Untuk perkenalan Riyad Akika sendiri merupakan jasa akikah yang memang melayani akikah di daerah Jabodetabek plus Karawang dan juga Serang juga masih kita jangkau. Untuk lebih jauhnya memang Riyad Akikah sudah berdiri sejak 4 tahun dan kita udah melayani umat terdengar. Ya, terdengar dengan baik. Bisa dilanjutkan. Baik. Nah, untuk Riyad Akikah sendiri merupakan jasa akikah yang sudah lama berdiri dan juga sudah banyak melayani customer khususnya di daerah Jabodetabek. Nah, kenapa Riyad Akikah bukan yang lain gitu ya? Karena memang kita menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dan juga tentang kualitas masakan yang disajikan atau kualitas dari keamanan pangannya itu. Karena biasanya jasa akikah itu rentan sekali dengan eh karena itu masak banyak gitu ya. Kalau quality controlnya nggak dijaga, kemudian standar pemasakannya juga nggak dijaga, itu sangat berbahaya bagi customer karena masakan akikah biasanya itu dibagi-bagikan ke tetangga, kemudian dibagikan ke keluarga seperti itu. Kalau memang hasil dari masakannya itu tidak higienis, tidak terjamin standar kualitinya, itu membahayakan orang lain, bukan begitu ya? eh, Menurut medis juga kita sudah tersertifikasi secara ISO atau sertifikasi internasional tentang keamanan pangan, standar keamanan pangan yang sudah kita miliki. Jadi Bapak Ibu yang ingin akikah tidak perlu khawatir lagi karena memang kami selain menjunjung tinggi nilai syariatnya, keabsahan dari proses akikahnya itu sendiri, kita juga menjunjung tinggi tentang kualitas masakan yang dihasilkan. Mungkin itu saja dari Riyad Akikah. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung di grup ataupun memang mau tanya-tanya langsung dengan CS kami di profil Instagram kami yang bisa diklik link bio-nya seperti itu. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih dari Bapak Soebul Rida dari tim Riyad Akikah. Saya sampaikan. Baik, eh, kita akan memulai acaranya ya. Baik, untuk dari tim Riyad boleh di-share untuk materinya. Baik, kita mulai. Mari kita sambut dengan Dr. Dewi Kartika DJ Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Baik, Dokter. Terima kasih sudah hadir bersama kami di tengah-tengah kami semua saat ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan kita semua bisa saling mendapatkan pemahaman yang baik dan positif. Dan tentunya kita semua mendapatkan keridhaan dan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk Ibu Dr. Dewi Kartika Dija Anwar SPLG, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Selamat siang. Siang hari ini saya akan sedikit berbagi ya, sharing tentang persiapan persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Boleh di slide. Oh ya, perkenalkan dulu saya Dr. Dewi Kartika DJ Anwar, SPOG. Ya, saat ini berpraktek sebagai dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ashifa Tangerang. Ya, persiapan persalinan ya, menjelang persalinan sendiri ya. Persalinan itu adalah sebuah momen ya yang cukup menegangkan untuk hampir semua orang tua ya, apalagi yang mengalami untuk yang pertama kali yaitu pada kehamilan yang pertama ya. Ada banyak hal yang harus dilakukan atau dipersiapkan sebelum harinya tiba, dan alangkah baiknya jika kita memulai menyiapkan sejak masa kehamilan supaya masih memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan segala halnya. Nah, persiapan itu sendiri ya yang perlu dipersiapkan. Boleh next slide-nya? Ya, ada persiapan ibu, persiapan anak, persiapan ayah, persiapan administrasi, dan persiapan support system. Ya, jadi biasanya yang selama ini yang sering dipersiapkan lebih maksimal tuh hanya persiapan ibu dan anak. Padahal di situ ada juga peran ayah dan support system keluarga kita yang nantinya akan mendukung setelah proses persalinan itu terjadi. Ya, kita bahas satu persatu ya, Bu. Dimulai dari persiapan ibu ya. Next slide. Nah, persiapan ibu ini sebenarnya banyak banget halnya ya, tapi karena terkait dengan persalinan, yang pertama harus dipastikan adalah pastikan kondisi kehamilannya baik ya. Jadi baik itu dimulai dari trimester 1 sampai dengan trimester 3 jelang persalinan. Ya, kemudian setelah dipastikan kondisi kehamilan ini baik, maka ibu juga harus memilih di mana dia akan melahirkan. Ya, di rumah sakitkah, di bidankah, ya. Kemudian dengan dokter favorit ya. Kenapa saya bilang dokter favorit? Karena biasanya kalau seorang ibu ya yang sedang hamil itu sudah merasa terconnected dengan dokternya, dia akan merasa lebih nyaman ya, lebih siap untuk menerima proses persalinan. Ya, kemudian persiapan mental ya, ini penting banget sebenarnya karena ternyata menjadi seorang ibu itu
harus memiliki mental yang luar biasa, ya. Nah, persiapan mental ini karena kita sedang membahas persalinan, ya, baik kelahiran secara normal maupun secara sesar, ya. Semua dokter saya rasa biasanya pronormal, ya, terutama apalagi pada kehamilan yang pertama, ya. Jadi biasanya diusahakan semaksimal mungkin sang anak itu bisa lahir dengan normal. Tapi memang persalinan normal sendiri pun ada syarat dan ketentuannya, ya, yaitu baik kita melihat kondisi janin, ukuran janin, ya, kemudian kita lihat dari faktor ibu, ya, bagaimana kondisi panggul si ibu, ya, bagaimana kondisi ari-ari dan air ketuban, ya. Jika semua dinyatakan normal oleh dokter kandungannya, maka bisa dilahirkan secara normal. Tapi jika ada kondisi yang ternyata tidak memungkinkan, maka pilihan persalinan sesar menjadi pilihan, ya. Nah, banyak ibu-ibu yang hamil, ya, atau yang merasa bahwa aduh kalau lahiran sesar itu sakitnya luar biasa, Dok, saya nggak mau, Dok, lahiran sesar. Banyak sekali pasien-pasien di sini yang seperti itu, gitu, ya. Tapi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, ya, ternyata metode persalinan sesar itu juga berkembang, ya. Mungkin banyak ibu yang sudah mendengar dengan namanya proses persalinan sesar metode Erasmus, ya, yang dimana ibu-ibu merasakan nyeri yang lebih minimal, ya, merasakan nyeri yang lebih minimal sehingga bisa beraktivitas mandiri lebih cepat, ya, karena target kita dengan metode ERAS 8 jam pasca operasi si ibu sudah bisa melakukan aktivitas mandiri, ya. Kemudian persiapan yang lainnya, nah ini kalau dinyatakan seorang ibu bisa melahirkan secara normal harus juga belajar teknik-tekniknya, yang dimana teknik itu tidak serta-merta langsung bisa hanya dengan sesekali belajar, gitu, ya. Jadi teknik-teknik apa aja, Dok, yang harus dipersiapkan? Yang pertama, teknik pernapasan, ya. Melahirkan bayi itu harus memiliki teknik pernafasan yang baik dan teknik mengedan yang benar, gitu, ya. Nah, proses ini bisa dipelajari. Biasanya juga kalau di sini itu diajarkan pada saat misalnya prenatal yoga, gitu, ya. Jadi ibu-ibu yang punya kesempatan untuk bisa ikut silahkan. Nah, ini di rumah sakit kita juga sudah menyelenggarakan prenatal yoga untuk ibu hamil, ya. Kemudian perlengkapan ibu dan tas persalinan, ya. Tas persalinan pada umumnya yang menyiapkan adalah si ibu, ya. Nah, tapi ini banyak kasus yang terjadi nih. Si bapak nggak tahu apa aja sih isi tas persalinannya, gitu. Jadi saran saya buat semua ibu, ya, yang akan melahirkan, kalau bisa suaminya nih sebelum berangkat dikasih tahu nih apa aja, atau jangan sebelum berangkat deh, sebelumnya ketika tas persalinan tuh udah ready, bapaknya disounding, oh ini loh Pak, tas persalinan itu isinya A, B, C, D, E, ya, perlengkapan ibu, perlengkapan anak, data, dan lain-lain, gitu, ya. Karena kalau nggak tahu nanti giliran dibutuhkan, misalnya Bu Bidan, Pak minta ini, minta itu, bapaknya bingung. Banyak yang kejadian demikian, ya. Nah, karena tadi kita sudah melakukan ya lahiran normal itu kan biasanya hari ini melahirkan, ya besok sudah pulang, ya. Dengan metode ERAS juga demikian, ya, hari ini masuk, kemudian misalnya besoknya operasi, besoknya juga sudah boleh pulang. Jadi perlengkapan ibu untuk yang sekarang tuh nggak usah terlalu banyak, nah, ya, hanya 1 sampai 2 hari aja cukup, gitu, ya. Persiapannya antara lain perlengkapan ibu, ya, terutama baju nih, baju yang kancing depan atau daster menyusui, ya. Karena kadang-kadang kalau yang belum ready, nah itu Bu Dokter kadang susah tuh untuk mengajarkan
bagaimana untuk menyusui yang benar kalau bajunya itu yang nggak pancing depan atau bukan daster menyusui, ya. Kemudian ada pakaian dalam, bra menyusui. Nah, ini terutama ya. Jadi mungkin dari hamil udah ready nih untuk bra menyusui. Kemudian celana dalam yang lebar ya. Kemudian pembalut nifas ya, pembalutnya yang panjang. Kemudian korset pasca persalinan ya. Kalau saya boleh dan memang lebih nyaman sih setelah kita melahirkan itu ya, baik lahiran normal atau sesar itu memakai korset ya, tapi memang korset di sini nggak boleh terlalu lama dipakainya ya. Dia hanya sekitar apa namanya 3 jam. Nah, setelah 3 jam harus dilepas dulu, dikasih waktu untuk bernafas ya, sekitar 1 jam mungkin setelahnya bisa dipakai lagi ya. Kemudian bantal menyusui ya, bantal menyusui ini biar lebih enak aja sih posisi menyusuinya ya. Dan squid 1 cc. Nah, ini nih tadi udah ada di kolom chat tanya squid 1 cc buat apa dong ya. Nah, saya di sini punya nih ya ibu-ibu, kenapa sih saya pengen banget ngejelasin masalah kuit 1 cc ya, apalagi untuk anak pertama ya. Kuit 1 cc ini ukurannya kecil ya, yang kayak gini bisa dibeli di apotek gitu ya. Nah, kuit 1 cc ini ya digunakan untuk menampung ASI pertama kali ya. Mungkin kalau pasien Bu Dokter udah tahu ya, semua pasien yang datang ke saya pasca melahirkan pasti neneknya saya pegang ya. Saya pastikan untuk si kolostrumnya ini kira-kira udah bisa keluar atau belum ya. Nah, squid 1 cc ini ya, saya biasanya ngajarin pasien ibu pasca melahirkan, ya udah berdiri aja tegak begitu ya, kemudian nanti dibantu dengan suami untuk memencet si puting payudaranya ya, kemudian squid 1 cc ini biasanya dipegang oleh misalnya entah itu ibunya atau mertuanya ya. Squid cc ini jadi memang kita ya menampung setetes demi setetes ASI pertama kali ya, yang mengandung kolostrum yang baik banget untuk apa namanya nutrisi dan imunitas si bayi ya. Dulu saya ingat banget waktu saya melahirkan ya, kebetulan kalau anak pertama saya normal, kemudian anak kedua saya sesar, dan dua-duanya itu pertama kali memerah ASI itu selama 1 jam ya, hanya mendapatkan 1 cc ini ya. Tapi 1 cc ini udah luar biasa berharganya untuk si bayi kita. Ya, jadi saya menyarankan memang bawa ya, biasanya ada sih di rumah sakit pun kalau mau beli di apotek gitu ada. Cuman kalau kita udah ready beberapa, jadi yang awal-awal kita sedot manual pakai ini. Nah, ketika alirannya sudah baik ya, ketika alirannya sudah baik baru bisa menggunakan dengan pompa ya, entah itu pompa manual ataupun pompa elektrik gitu. Jadi kalau pertama kali kita langsung sedot dengan pompa elektrik ya, atau biasanya yang ibu-ibu bawa itu pompa elektrik itu puting payudaranya itu yang bagian luar ya, itu bengkak ya, bahkan sampai ada yang berdarah ya. Jadi kita ibaratkan puting payudara itu kayak telur ayam Bu. Nah, bagian luar yang hitam-hitam itu cangkang luarnya yang masih keras ya, dengan adanya apa namanya, dengan adanya si air liur bayi, maka cangkang yang keras tadi itu akan melunak gitu. Nah, ketika dia sudah melunak, maka aliran darah aliran ASI-nya lebih baik. Oh iya, tadi Ibu tanya di chat ada IMD Dok. Kalau di sini ada Mbak, kita persalinan sesar pun kita pakai IMD. IMD itu kan ketika sedang proses persalinan. Nah, ini tadi ASI ini yang digunakan ini ketika si ibu sudah dirawat di ruang rawat inapnya gitu loh. IMD kan hanya sebentar ya, sekitar 1 jam, itu juga hanya biasanya memperkenalkan ke puting
uh, payudaranya si adik, mencari ke puting payudaranya. Ya biasanya dia dokter anaknya dipencet dulu untuk mengeluarkan sedikit ASI, baru dia uh, akan menyusu gitu. Nah, kalau bayinya memang langsung pintar refleks untuk latch on-nya itu ke puting payudara ibu, mungkin memang bisa keluar. Tapi kalau yang enggak pintar, bayinya yang enggak langsung pintar menyusui, nah ini nih perlu banget gitu loh untuk membantu mengeluarkan ASI gitu ya. Kemudian kita lanjut, perlengkapan ibu yang lain adalah make up tipis-tipis nih. Saya selalu bilang sama pasien-pasien saya, kita ibu pasca melahirkan itu harus tetap cantik ya. Jadi biar ngelihatnya pun seger gitu loh, biar tetap semangat gitu. Jadi jangan misalnya kalau habis melahirkan kayak korban perang dunia kedua tuh, saya pasti iya nggak enak juga kan dilihat ya Bu ya. Jadi kalau ibunya make up, seger, semangat, nah itu kan mood kita jadi bagus ya. Harapannya pun ASI bisa lebih banyak juga keluar gitu ya. Kemudian ada perlengkapan mandi dan lain-lain. Ini yang saya sebutkan hanya yang penting-penting aja ya. Mungkin yang lain banyak juga yang bisa untuk ditambahkan. Ya, kemudian next kita next pasang bulu mata palsu aja dok. Waduh, waduh. Ini kita sekarang perawatan ke bayi baru lahir ya. Nah, untuk yang pertama kali juga nih punya bayi ya, kadang itu ibunya masih takut megangnya. Bapaknya juga, karena mungkin masih rentan banget ya. Memang perlu di-handling dengan hati-hati sih. Cuman ya harus belajar, jadi harus siap gitu loh. Kan ya semoga ketika lahiran kita support sistemnya banyak sehingga mungkin bapak dan ibu banyak terbantu gitu. Tapi kalau seandainya misalnya ya kayak Bu Dokter, saya perantauan di sini berdua sama suami waktu itu, belum lagi COVID ya, nggak bisa banyak orang yang berinteraksi. Nah itu bapak dan ibunya harus benar-benar struggling nih, harus benar-benar bisa untuk memanage si bayi ini ya, bayi baru lahir. Nah, gimana caranya? Nah, kita harus tahu dengan ilmunya gitu ya. Next slide. Ya, nah hal-hal apa aja sih dok yang perlu diperhatikan dalam perawatan bayi baru lahir ya? Yang pertama nih, sebelum lahiran itu sebelumnya sudah dipastikan setelah anak ini lahir, nanti di rumah dia tidur dengan siapa? Ya, apakah di box, apakah dia biasanya kan bersama orang tuanya ya. Pastikan untuk si ruangannya bersih ya. Kemudian peralatan bayinya ya, entah itu ada box bayi, kemudian tempat lemari bayi ya, itu dipastikan sudah bersih. Ya, baju-baju bayinya sudah dicuci ya, mungkin punya alat sterilisasi di rumah ya, baik itu untuk alat sterilisasi perlengkapan bayi ataupun alat sterilisasi mungkin yang pakai dot itu harus dipastikan ya. Sebisa mungkin sih direct breastfeeding namanya, langsung menyusui ke ibunya ya. Tapi kan kita nggak semua ibu di rumah ya. Misalnya kayak saya juga ibu bekerja, jadi anaknya di rumah ya pakai alat bantu ya, bisa dengan dot atau mungkin bisa dengan dibantu sendok gitu ya. Mana yang enak dan mana yang lebih simpel buat ibu ya silahkan. Nah tapi memang banyak ya yang bilang dok nggak boleh pakai dok gitu loh ya. Ya nggak sih, nanti giginya gini-gini atau banyak lah, nanti malah jadi bingung puting gitu ya. Nah, memang ya dengan kemajuan teknologi juga sih Mbak ya, ada memang beberapa dot yang didesain ya alhamdulillah memang menyerupai kuping susu si ibu ya. Jadi mungkin resiko untuk terjadinya bingung puting masih ada sih, tapi mungkin bisa diminimalisir gitu ya. Kemudian apalagi dok yang harus tahu, memandikan bayi ya. Memandikan bayi ini ya yang awal memang harus dengan air hangat ya, handlingnya ya harus memegang bayi ya. Kemudian
sebenarnya gini sih ya Bapak dan Ibu, kalau misalnya pegang bayi itu kalau kitanya cemas, kitanya apa takut, bayi itu juga nggak nyaman, jadinya dia nanti akan meronta-ronta dan dia eh, rewel gitu loh. Jadi memang kitanya dipastikan juga harus udah belajar cara handling bayi di bak mandi ya. Ada yang di bak langsung, ada yang mungkin di tempat kering dulu untuk di sabun-sabunnya, baru nanti dicemplungin untuk bilesnya ke bak berisi air hangat gitu ya. Kemudian mengganti popok nih ya, ada yang pakai pakai popok disposable ya, ada yang pakai kain ya, monggo mana yang sekiranya nyaman buat si ibu gitu ya. Tapi memang kalau Bu Dokter dulu awal-awal karena nggak ada ya zaman COVID ya support system terbatas, jadi memang pakai di popok disposable ya. Pilih yang tidak menyebabkan ruam pada pantat atau daerah kemaluan bayi ya. Nah, kemudian ini ya peralatan untuk menyusui ya mungkin ya kalau misalnya bisa langsung dia bisa direct feeding ke ibunya itu lebih bagus lagi ya. Kemudian perawatan tali pusat ya, tali pusat bayi itu sebenarnya kalau sekarang cukup yang penting bersih dibersihkan dengan air bersih aja ya. Terus itu kalau zaman sekarang nggak ditutup-tutup kasa lagi, nggak usah perlu dikasih bubuk-bubuk macam-macam, ya udah yang penting bersih nggak kotor gitu. Nanti dia biasanya akan puput atau lepas itu sekitar 7 hari sampai dengan 10 hari pasnya adik melahirkan itu lepas dengan sendirinya ya. Kemudian vaksinasi ya, vaksinasi di sini apa, oh ya ini ada yang nanya bungkus kasa nggak apa-apa kan dok? Ya pastikan si tali pusatnya tadi kering ya Bu dan bungkus dengan kasa steril ya, banyak jual di apotek itu kasa steril, jadi jangan kasa biasa ibu potong gitu-gitu ya, karena perlu dipastikan steril ya. Terus vaksinasi ya, vaksinasi di sini penting ya. Vaksinasi itu ada vaksinasi dasar ya, kemudian dia ada vaksinasi tambahan juga ya. Yang dasar itu biasanya BCG, polio, DPT, yang gitu-gitu ya Bu ya. Nah itu biasanya kalau vaksinasi yang dasar itu apa bisa di puskesmas dan itu gratis. Ada beberapa yang gratis kan, tapi ada yang kayak vaksinasi rotavirus untuk diare, influenza, untuk flu gitu-gitu, dia itu namanya vaksinasi tambahan. Ya memang agak sekarang harganya agak lumayan sih, sekitar ya mungkin 900 atau 1 juta gitu, tapi kalau bisa apa diusahakan ya, diusahakan karena ternyata dengan vaksinasi ini alhamdulillah bisa kalau anak terkena misalnya flu atau diare gitu dia tidak masuk ke yang apa keluhannya yang berat atau gejala berat gitu. Alhamdulillah ya, anak saya alhamdulillah lengkap. Saat ini sih udah berusia 2 tahun, alhamdulillah jarang banget namanya sakit ke dokter anak. Kemudian alhamdulillah belum pernah masuk rumah sakit ya. Jadi manfaat vaksinasi ini ya buat saya sendiri itu sangat-sangat bermanfaat gitu, bermanfaat. Jadi kalau anaknya sehat kan ya Bapak dan Ibu, ibunya juga tenang kalau kerja di luar gitu ya. Mungkin terkait dengan vaksinasi bisa nanti ditanyakan lebih lanjut ke dokter spesialis anaknya masing-masing ya. Oke, kemudian next kita bisa next slide lagi. Nah, ini ada persiapan ayah ya. Persiapan ayah ini mungkin beberapa pasien Bu Dokter juga udah selalu saya tanya kalau berkunjung ya pada saat cek kehamilan. Bapak udah baca belum buku pinknya Pak? Buku pink apaan sih dok gitu ya. Jadi buku pink itu adalah buku kesehatan ibu dan anak. Ya biasanya kalau dulu dia dapat di puskesmas tuh atau di bidan atau apa gitu ya. Nah tapi sekarang katanya tidak dikeluarkan lagi di puskesmas. Nah kalau misalnya agak susah bisa cari di marketplace ya.
itu buku Kesehatan Ibu dan Anak edisi terakhirnya itu 2022. Ya, harganya kurang lebih 15 sampai 25 ribu kalau nggak salah. Nah, ini penting banget di situ ya, ada terkait tentang kesehatan ibu hamil dan juga terkait dengan kesehatan anak ya, kesehatan anak. Nah, ini penting banget untuk bapaknya baca sehingga udah tahu, oh ibu hamil tuh begini loh gitu loh. Oh, kalau ibu hamil begini, saya harus begini gitu loh. Jadi secara mental bapaknya sudah lebih siap gitu. Jadi tolong ya para bunda di rumah ya yang saat ini sedang hamil, suaminya yuk diajak untuk membaca buku Pink bersama-sama ya. Kemudian tadi persiapan ayah, pakaian ya. Pakaian di sini kan, ya kan nanti si bapaknya mau megang si adiknya juga ya, jadi dipastikan pakaiannya juga bersih gitu. Terus untuk bapak-bapak yang merokok mungkin ya, kalau punya bayi ya, jadi ketika mungkin merokok di luar, ketika mau kontak dengan si anak atau mungkin si ibu tuh saran saya adalah mandi dulu ya. Karena ternyata nikotin yang ada di asap rokok itu sendiri bisa nempel tuh, entah di rambut, di kulit, ya di baju bekas yang kita pakai gitu loh. Jadi bukan hanya ganti baju aja terus langsung kontak ya. Kenapa banyak sekarang kasus-kasus pneumonia pada anak? Nah, itu salah satunya terkait dengan bapak atau ayahnya yang merokok. Gitu. Nah, kemudian pendanaan nih, masalah pendanaan ya. Asuransi kan kalau di kita ada asuransi BPJS, mungkin asuransi swasta yang lain ya. Nah, ini saya selalu juga mengingatkan di awal kehamilan ya. Udah punya belum Bu asuransi? Asuransi apapun lah ya, supaya karena seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, kan mungkin memang target kita adalah normal nih ya, semua orang pasti mau normal. Mungkin kalau normal kan biayanya tidak begitu besar ya, tapi ternyata misalnya anaknya lahir prematur ya, harus segera dioperasi ya, kemudian setelah operasi anaknya masuk NICU. Nah, itu kan kita perlu pendanaan ya. Apalagi kalau misalnya anaknya masuk NICU itu tidak murah ya. Para bunda sebelumnya ya. Karena saya ngalamin sendiri ya Bapak dan Ibu. Anak saya yang pertama ya, anak saya yang pertama itu lahir prematur ya. Di NICU itu seharinya 11 juta biayanya, satu hari. Ya, bayangin berapa hari bayinya dirawat di NICU gitu. Nah, jadi dan itu pun kalau punya BPJS itu di cover BPJS gitu. Nah, jadi yang nggak punya BPJS, yuk gitu loh dari sekarang disiapin gitu ya. Atau mungkin yang punya asuransi swasta dari suami atau dari kantor suami atau dari mana, ya pastikan tanyakan terkait dengan hal ini di cover atau enggak untuk persalinannya ya. Nah, kemudian ada lagi nih bagi yang muslim ya, kita mempersiapkan akikah ya. Dulu anak Bu Dokter tuh hari ke-7 akikahnya mengikuti katanya sunnah sih ya namanya. Kita kan berusaha ya beribadah dengan yang cara yang terbaik menurut kita masing-masing gitu. Jadi memang akikah ini disarankan memang di awal kelahiran si bayi ya. Nah, akikah ini harus sudah disiapkan juga nih dari awal-awalnya, milik akikah yang yaitu yang pasti higienis, bersih, ya, packingnya bagus, makanannya enak, gitu kan. Karena kan kita akan memberikan si bingkisan akikah ini ke kolega dan saudara, gitu ya. Pastikan kalau misalnya baik, enak, gitu kan. Mereka juga ikut berbahagia dengan kelahiran si anak kita tercinta, gitu ya. Kemudian ya walaupun memang nggak harus sih, tapi memang disarankan di awal kelahiran gitu. Dan saya pun demikian waktu itu ya. Kemudian persiapan support system. Ya, support system kita tuh siapa aja sih? Ya, ada orang tua, ya, mertua, ya, ada pasti mungkin ART gitu ya, yang perantauan gitu ya. Nah, apa namanya? Nah, orang tua dan mertua ini kan sebenarnya ya sudah punya pengalaman sendiri ya tentang persalinan ini. Dulu di saatnya
ketika beliau-beliau masih muda, ya kan? Ya pasti mereka sudah punya tradisi, pengalaman ya yang menurut mereka benar sebenarnya gitu kan. Nah, tapi ternyata kadang-kadang apa yang dianut oleh orang tua kita dulu ya itu memang ada beberapa yang benar, tapi banyak juga ternyata yang ternyata hanya mitos gitu. Nah, ini harus dihindari nih mitos-mitos ini gitu ya. Eh, Salah satunya ya yang Bu Dokter sering banget nih di sini nih, dok saya itu nggak boleh tidur pagi katanya gitu. Kenapa Bu nggak boleh tidur pagi? Bu Dokter tanyakan. Iya kata orang tua nanti darah putihnya naik apa gitu ya. Ini maksudnya leukosit gitu kali ya. Nah yang kayak gitu sebenarnya nggak demikian juga gitu loh. Jadi kan ketika kita punya anak nih kan kita pasti di awal-awal itu disarankan untuk menyusui si adik ini ya entah uh, langsung menyusui ke nenek ibunya ataupun lewat dot setiap 2 sampai dengan 3 jam sekali. Nah, itu kan di malam hari juga kan kita kasih tuh anak minum ya, minum susu. Berarti kan kita harus bangun ya. Berarti kan jam tidur kita juga berkurang ya. Nah, kalau kalau memang bisa sempat tidur ya kapan aja sih sebenarnya nggak harus pagi, siang, sore, malam gitu ya. Di maintenance waktunya gitu ya untuk kita menjaga fisik kita juga gitu ya. Ibu melahirkan bersalin ya, bersalin benar-benar itu suatu proses sebenarnya secara medis itu luar biasa ya, baik secara organ ya ataupun secara sel-sel juga gitu, berubah semuanya. Jadi secara hormonal pun berubah ya dari yang tadinya hamil ya, hamil itu ke proses tidak hamil itu rasanya badan kita tuh lelah, capek banget kayak mungkin habis lari maraton yang jauh gitu ya. Memang normal rasanya lelah. Biasanya pun kalau habis melahirkan rasanya ngantuk, lemas gitu itu normal sebenarnya karena memang secara proses hormonalnya pun berubah gitu. Ya, jadi memang setelah melahirkan itu kita butuh istirahat. Ya, benar-benar butuh istirahat ya. Kemudian bahkan saya sendiri ya waktu itu ya seminggu pasca melahirkan saya pijet mbak, pijet bener-bener karena badannya rasanya remuk redam banget gitu loh. Nah setelah dipijat itu lumayan enak. Nah pijat itu sendiri bisa dilakukan juga oleh keluarga ya, pijat laktasi ya untuk payudara membantu untuk mengeluarkan ASI dan pijat oksitosin gitu. Mungkin nanti bisa dilihat ya gimana sih caranya pijat laktasi dan pijat oksitosin ya. Atau kalau mau bisa dengan biasanya bidan tersertifikasi ya khusus untuk pijat laktasi ya. Kemudian yang harus disiapkan lagi dari support system kita adalah nutrisi nih pasca melahirkan. Karena kalau nutrisi kita pasca melahirkan benar-benar terpenuhi ya, alhamdulillah penyembuhan atau recovery dari si ibu yang baru melahirkan ini cepat. Gitu. Jadi badannya itu nggak terlalu letih, lelah tuh berkepanjangan. Ya memang protein sih terutama yang harus benar-benar ditingkatkan ya. Jadi memang harus makan telur, protein itu kan bisa telur ya, kemudian ayam, ikan, daging gitu ya. Itu boleh ya. Kemudian support system kita juga harus tahu bahwa kita ya menganut ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif itu adalah hanya minum ASI ibunya, air susu ibu ya. Nggak boleh ditambahin yang lain-lain termasuk air putih. Itu enggak. Ya, jadi memang benar-benar hanya ASI ibunya. Ya, nah ini harus diberikan pemahaman dengan support system kita gitu bahwa kita menganut ASI eksklusif gitu ya. Kenapa sih dok harus ASI eksklusif? Banyak juga pertanyaan yang bertanya demikian ya. Jadi ya Bapak Ibu ASI ini adalah cairan ajaib ya menurut saya karena ternyata selain nutrisi dia juga punya daya imunitas ya yang baik untuk kekebalan tubuh janin, kekebalan tubuh bayi.
ya. Jadi bayi yang bayi yang minum ASI eksklusif ini kekebalan tubuhnya baik, jarang sakit, ya, dan bisa tetap gemoy kok, ya. Bapak dan Ibu, banyak pasien saya juga yang ASI eksklusif tuh gendut-gendut gitu. Kenapa? Karena ASINya berkualitas. Ya, jadi apa yang dimakan ibunya ya itu tersalurkan via ASI ke anaknya. Jadi kalau makanan ibunya pun baik, mengandung protein baik, lemak baik gitu ya, vitamin dan mineral, anaknya juga akan bagus pertumbuhannya gitu. Dan anak-anak yang ASI ya, ini resiko obesitasnya di kemudian hari juga apa namanya bagus gitu. Jadi tidak obesitas gitu ya. Nah, ini konsumsi ASI booster baiknya kapan, Dok? Gitu. Ya banyak juga yang tanya ASI booster ini ya. Sebenarnya ya para bunda ya, ASI itu ya, ASI itu asalkan ibunya bahagia lahir dan batin, ya sebenarnya nggak perlu loh ASI-ASI booster gitu sebenarnya ya. Nah, tapi kan kita nih ya dengan banyaknya medsos, banyaknya apa namanya ya sosial media ya banyak ya mungkin banyak informasi yang masuk ya. Jadi ASI booster itu adalah biasanya kan isinya itu ya daun katuk ya, kemudian ada juga banyak sih sebenarnya jenisnya ya, daun kelor ya, kemudian ada yang ditambah gabus juga gitu. Itu hanya sebenarnya ekstrak dari jenis-jenis tadi yang saya sebutkan ya. Eh, tapi walaupun misal ASI busanya udah banyak ya, tapi ibunya ini lelah tuh, Dok, saya di rumah tuh sendirian, gak ada yang bantu, capek nih, malam-malam tidur bapaknya nggak mau gantian ya, itu ibu makan ASI booster banyak juga nggak, ASINya pun tetap sedikit gitu loh. Jadi ASI itu keluar karena adanya hormon namanya prolaktin. Ya, prolaktin itu ya itu salah satunya keluar kalau ya ibunya badannya fit, badannya segar, ya, ibunya merasa bahagia, itu keluar dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya mau ya, karena ibu besaran itu tersugesti ya, kayaknya kalau saya udah minum ASI booster dari hamil tuh nanti bakalan banyak. Ya, itu hanya sugesti sebenarnya. Tapi kalau mau dilakukan ya silahkan ya. Boleh sih sejak dari trimester akhir jelang persalinan boleh diminum ya. Gitu. Dan ASI itu keluar ya memang biasanya bagusnya itu ketika ari-ari sudah terlepas ya dari rahim si ibu. Ya baru dia akan mengundang si hormon namanya prolaktin untuk menghasilkan ASI. Ya. Ini ada yang bilang dari kehamilan 4 bulan, ya monggo aja lah. Itu kan sebenarnya ya nutrisi aja sih sebenarnya isinya. Ya. Kemudian next lagi. Nah, ini dia ya beberapa hal berikut ya yang diterapkan untuk mengelola stres ya. Jadi stres di sini itu ya bisa juga karena badan kita bersalin lelah ya, jadi menimbulkan stres ya. Jadi memang maintenance mental sih terutama kita ya harus benar-benar dijaga untuk menghindari stres ya. Karena ternyata banyak loh ya di berita-berita ya, ibunya maksudnya lelah, anaknya dibunuh tuh, saya tuh juga sebenarnya sampai terbengong-bengong loh adanya kasus demikian, tapi ternyata ada loh kasusnya gitu loh. Ya itu depresi pasca salin ya, atau baby blues ya gitu, itu memang ada ya. Nah, dan hal kayak gitu tuh harus dikomunikasikan ya. Jadi harus menjaga kondisi fisik yang baik, terus nggak perlu takut gitu ya. Saya yakin semua ibu ya, semua yang dikasih rezeki sama Allah untuk menjadi seorang ibu ya, itu akan memberikan yang terbaik untuk bayinya, itu secara alamiahnya demikian ya. Jadi nggak perlu takut, seandainya sekarang belum benar ya kita belajar lagi untuk memberikan yang terbaik untuk
bayi kita ya, karena itu pun menjadi seorang ibu itu adalah berproses ya, nggak serta merta langsung bisa, nggak serta merta langsung pandai ya. Even saya sekelas dokter spesialis pun saya masih terus belajar untuk bisa memberikan yang terbaik lah untuk anak kita ya. Jadi nggak perlu takut ya. Seandainya salah ya nanti diperbaiki. Jangan, aduh saya begini ya. Jadi jangan berpikiran negatif gitu ya. Harus kita afirmasikan diri kita untuk selalu berpikir positif gitu ya. Nah kemudian tunda dulu pekerjaan lain. Jadi memang ya, Bu, saya selalu bilang ya, terutama ke keluarga ya, pada saat ibunya mau pulang, tolong si ibu ini pasca melahirkan ya, tidak mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu ya, biar dia fokus dengan proses recovery-nya ya. Jadi pekerjaan ibunya hanya ya makan yang banyak, minum yang banyak, istirahat, pompa ASI atau menyusui, tidur. Nah, diulang demikian ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang lain misalnya mencuci, sapu, ngepel, ya siram tanaman dan lain-lain itu dikerjakan yang lain dulu ya, supaya dia bisa benar-benar fokus untuk masa pemulihan ya. Kemudian kalau saya ya memang setujunya sih ya, mungkin kalau orang Jawa bilang tuh tilik bayi ya, tilik bayi gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih, mengunjungi orang yang baru lahir tuh kalau menurut saya ya itu seminggu setelah kelahiran. Ya jangan hari ini lahir ibunya pulang besok kita langsung rame-rame nengok gitu. Sebenarnya kasih waktu dulu lah untuk si ibu ini benar-benar istirahat gitu untuk mengembalikan kondisi badannya menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kemudian jangan mengurung diri ya. Kalau misalnya dirasa perlu bantuan ya harus minta bantuan ke siapapun ya. Misalnya, duh dok saya sama mertua atau orang tua nggak deket ya, tanya saudaranya yang deket atau temennya atau bestinya gitu ya. Ini gini loh kondisi saya begini loh, gitu. Harus cerita ya. Mungkin orang yang sudah punya pengalaman akan bisa memberikan solusi gimana gitu ya, itu sih. Kemudian next, ya saya rasa demikian yang bisa sampaikan terkait dengan persiapan persalinan dan juga perawatan bayi baru lahir. Ya mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang lain bisa DM saya ke Instagram ya di @dewi_dj ya. Dewinya I-nya 2 di sini ya. Bisa DM ya, insya Allah kan saya balas ya, tapi mungkin tidak langsung ya ketika Bu Dokter waktunya senggang ya. Pasti tapi saya balas insya Allah. Gitu ya, Bapak Ibu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Dr. Dewi Kartika Dijaya Anwar SPOG atas materinya. Jazakallah khairan. Semoga kita semua mendapatkan ilmu dan manfaat yang baik. Baik, kita tidak terlalu banyak ya untuk membuka sesi tanya jawab. Jadi yang mau bertanya boleh untuk on cam ya. Oke, boleh. Ada yang mau menyapa dulu? Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan nih, Pak Kanan. Dok, apakah konser atau laktasi harus dilakukan sejak masa kehamilan? Ya, ini saya jawab dulu ya. Baik, Dok. Silakan. Boleh banget ya, bahkan ya pada saat hamil itu. Jadi ketika kita apa namanya sudah waktunya untuk menyusui, kita harus tahu apa aja ya yang biasanya dipelajari dengan dokter konselor itu. Yang pertama posisi ya, bagaimana perlekatan si bayi terhadap puting payudara ibunya ya, kemudian posisi memegang janin ya, posisi memegang bayi yang benar gimana gitu ya. Kemudian apa aja makanan dan nutrisi yang meningkatkan ASI, tadi ASI booster ya.
memang sangat disarankan ke konselor laktasi ya. Pastikan konselor laktasinya yang yang sudah berpengalaman juga ya. Jadi bisa selain dia sharing ilmu, mungkin sharing pengalaman juga gitu. Baik, terima kasih sudah dijawab. Nah, di sini ada pertanyaan lagi melalui chat box juga. Dok, penggunaan bedong apakah masih digunakan? Bedong ya, bedong di sini itu sebenarnya gini sih ya. Kalau jadi bedong yang nggak boleh dipakai itu kalau pemakaiannya itu yang terlalu ketat ya. Ya Bun ya. Jadi kalau dulu ya, saya ingat banget juga dulu adik saya itu yang kecil ya dulu. Kalau dimakai itu sampai kakinya lurus, kenceng gitu, sampai kayak kayu gitu bisa digendong gitu kan. Nah, ternyata yang model begitu yang nggak boleh ya. Nah, kalau bedong sekarang itu jadi itu dipakai itu cuman hanya kayak menyelimuti gitu loh, supaya lebih hangat aja. Jadi memang kakinya itu harus dengan posisi natural ya. Jadi posisi kaki bayi itu memang agak bengkok Bu ketika dia baru lahir karena posisi dia di dalam kandungan kan posisi nyamannya memang adik itu nekuk ya posisinya, menekuk di dalam kandungan. Nah, jadi ternyata ya dia nanti akan berproses ya lama-lama pun kakinya akan lurus sendiri gitu nggak perlu pakai dibedong yang terlalu kencang ketika awal kelahiran gitu jadi masih boleh tapi makainya jangan kencang-kencang ya jangan terlalu kencang aja intinya gitu karena anak saya pun pakai bedong gitu tapi tujuannya itu ya supaya lebih hangat dan kita juga kalau mau bawanya kalau di bedung tuh lebih gampang gitu untuk mobilisasi gitu. Gitu ya Mbak bilang. Baik, terima kasih dokter. Baik, kita lanjut pertanyaannya. Di sini dari Bunda Ria. Dok, apakah newborn boleh langsung pakai Pampers? Pakai pampers ya. Pampers boleh Mbak dari lahir ya, tapi pastikan tadi ya pampersnya benar-benar yang bahannya apa namanya organik gitu loh, yang dia nggak bikin ruang pada bayi gitu ya. Memang sih sebenarnya popok kain tuh lebih baik ya, tapi kalau yang punya support system ya, karena kan kalau pakai kain tuh nyucinya banyak gitu ya. Jadi jadi ya tergantung kalau ada di rumah yang bisa nyuci popok bayi banyak itu yang mau buat silakan ya. Tapi kalau boleh nggak boleh, ada kok khusus pampers yang untuk newborn gitu. Baik, terima kasih Bu Dokter. Kita lanjutkan. Dok, apakah pelahiran di BPM dan di Vaskes pelayanannya sangat berbeda? Apakah dokter bisa menjawab? Ya, ini pertanyaannya melahirkan di BPM dan di Vaskes pelayanannya sangat berbeda. Waduh, ini Pak Hanan gimana ini menjawab? Karena Bu Dokter nggak di BPM maupun di Vaskes nih, jadi kayaknya saya nggak bisa komen lebih lanjut nih. Tapi kalau Ibu dan para Bunda lahiran di Ashifa, insya Allah pelayanannya baik. Ya, kalau nggak baik boleh langsung DM Bu Dokter di Instagram biar nanti kita kasih tahu gimana sih melayani pasien itu dengan baik. Ya, Baik, Bu Dokter. Mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Dok, saat usia kamilah 7 bulan, kolostrum saya sudah keluar. Apa kolostrum bisa keluar lagi pada saat melahirkan, Dok? ya, kolostrum ya. Kolostrum itu bisa keluar lagi pada iya bisa masih bisa ya dia biasanya akan berakhir tuh sekitar 7 ya maksimal 2 minggu lah terakhirnya pasca melahirkan ya tapi ini catatan juga buat para bunda yang udah keluar ASI pada saat kehamilan trimester 3 ya itu jangan dipencet-pencet ya puting payudara untuk mengeluarkan si ASI tadi karena itu bisa menimbulkan kontraksi
Ya, kalau menimbulkan kontraksi itu resikonya bisa melahirkan prematur pada bayinya. Jadi biarin aja kalau keluar ya udah, tapi jangan dimanipulasi gitu, ya. Baik, terima kasih Bu Dokter atas jawabannya. Kita lanjutkan. Ya, di sini dari Oke. Halo dok, senang bisa ketemu dokter lagi. Untuk kehamilan pertama aku kontrol sama dokter di RSIA terkait ASI booster gimana ya dok? Boleh dikonsumsi sejak kapan? Terima kasih dok. Nah, ini tadi masalah ASI booster ya, tadi Bu Dokter udah jelasin panjang lebar ya. Jadi intinya boleh minum sejak dari hamil ya, biasanya semester ketiga ya, boleh. Oke, lanjut Kak Hanan. Baik, terima kasih dokter. Lanjut lagi pertanyaannya berikutnya. Di sini ada dari Bunda Windy. Dok, katanya bayi nggak dianjurkan pakai bedak ya, skincare untuk jaga kulit bayi yang dianjurkan apa aja ya dok? Oh iya, ini Mbak Windy ya, Mbak Windy benar banget Mbak Windy. Sekarang udah nggak dipakai lagi namanya bedak-bedakan pada bayi ya, terutama kalau bayinya perempuan ya. Jadi bedak itu dulu ya, ya mungkin zaman saya kecil juga tuh saya ngeliatin ibu saya itu kalau ada sepsis itu dia habis dibersihkan dengan air, kemudian ditap-tap bedak gitu ya. Nah, itu pada kalau dia bayi perempuan ya, si serbuknya bedak ini itu bisa menempel ke kemaluannya dan itu bisa menyebabkan infeksi, kadang sehingga bahkan bisa menutup lubang vagina bagian luar. Ya, ini ada dulu zaman saya sekolah ada kasusnya begini, gitu. Ya, jadi sekarang nggak lagi dipakai untuk si bedak bayi. Ya, terus untuk kalau nggak pakai bedak, pakai apa dong dok? Skincare. Ya ada sih krim yang apa? Krim yang bisa untuk kulit, ya bentuknya krim bukan lotion ya. Ada yang krim. Kalau anak saya itu mukanya pakai krim wajah, terus badannya pakai krim buat badan, ya. Terus kalau misalnya dia mau keluar main gitu, ya sore-sore hari saya kasih namanya apa? Itu loh sunblock ya, ada pakai sunblock yang physical sunblock dia gitu ya. Jadi sekarang ternyata bayi itu banyak loh skincare-nya, ngalahin mamanya malah ini gitu ya Mbak Windy ya. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Sini dokter mau nanya kalau sekarang bantal untuk bayi dianjurkan atau tidak ya? Wah ya, ini Mbak Safitri ya yang nanya bantal bayi ya. Jadi kalau sebenarnya pada awal-awal banget Mbak ya, itu tidak disarankan sebenarnya bantal bayi. Kenapa tidak disarankan? Ya, karena jadi ada kan orang yang bilangnya dikasih bantal donat dok biar kepalanya nggak peang gitu kan ya. Jadi bantal donat sendiri itu kalau kita bisa mengawasi si anak dengan seksama boleh dipakai ya. Tapi kalau kita kadang kita tinggal-tinggal jangan ya, karena ada resiko ya bisa meninggal mendadak atau sudden death pada bayi karena dia kan ketika dia apa mungkin posisinya nggak benar atau ketutupan sesuatu ya, kalau dia dengan adanya posisi si bantal tadi itu dia nggak bisa langsung miring gitu untuk posisi posisi menyelamatkan diri gitu ya. Jadi kalau tidur terutama itu nggak pakai bantal ya, nggak pakai bantal sama sekali, biarlah dia nyaman kok. Si dedenya bayi si dedenya itu tidur tanpa bantal, bahkan anak saya sendiri sekarang sampai 2 tahun sekarang nggak saya pakein bantal kalau tidur gitu. Baik, dokter. Lanjutkan pertanyaannya di sini menanyakan tentang kolostrum lagi. Dan kalau kolostrum sudah keluar dalam jumlah banyak sebelum persalinan, apakah bisa ditampung dan disimpan seperti ASI di freezer? Boleh sih Bu, iya disimpan di freezer, mungkin nanti kalau adiknya akhir baru dikasihin gitu masuk bumbunya ya. Ya asal kondisinya masih baik, penyimpanannya baik gitu. Iya, baik.
Mengingat waktunya sudah tinggal sedikit lagi, jadi banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Mungkin kita akan Banyak. jawab ya dua pertanyaan lagi yang akan dijawab oleh Dr. Dewi DJ. Baik, kita lanjutkan dua pertanyaan kembali. Dok, sejak umur berapa bayi boleh dipakaikan baju biasa atau tanpa bedong? Kalau ini monggo ya, tergantung juga dengan ukuran bayinya gitu loh. Jadi kalau misalnya memang bayinya itu gede gitu ya, apa namanya, ukurannya udah cukup enak lah gitu ya kita lihat gitu. Kalau anak saya itu 2 bulan itu dia pakai bedong cuma 2 bulan. Setelah 2 bulan udah enggak lagi karena ya udah gede juga gitu. Kadang bedongnya juga agak kekecilan gitu loh. Jadi nggak saya bedongin lagi gitu. Ya, tapi mungkin kalau anaknya mungkin lebih kecil atau apa monggo sih. Gitu ya. Dan memang ternyata anak tuh kalau udah agak besaran tuh nggak suka pakai bedong gitu loh. Jadi dia memang sukanya bebas. Karena mungkin lebih banyak bisa explore ya kondisi di luar gitu kan. Kalau di dalam bedong itu kan dia terbatas ya, hanya di dalam kain gitu. Kalau misalnya dia dilepaskan dia explore dengan sekitar gitu. Entah dengan mainan atau apa gitu. Baik, terima kasih Bu Dokter. Untuk ayah bunda, sebelum dijawab pertanyaan terakhir oleh Dr. Dewi, saya himbaukan untuk setelah pertanyaan terakhir nanti kita semua bersama-sama untuk hidupkan kameranya. Kita akan ada foto bersama. Dan jangan kemana-mana dulu setelah ini. Baik, Ibu Dr. Dewi boleh dilanjutkan untuk menjawab. Hai dok, izin bertanya. Saat ini ada wedge pillow atau bantal anti peyang dan sejenisnya, apakah newborn sebaiknya memang tidur tanpa alas kepala? Termasuk penggunaan selimut untuk bayi, mohon pencerahannya dok. Terima kasih ya ilmunya. Ini Mbak Tata ya, tapi sama pertanyaannya ya, ini bantal peyang itu ya kalau kita bisa memastikan si anak dalam kondisi baik-baik aja silahkan ya, tapi kalau misalnya sekiranya pengawasan kita agak terbatas, mending nggak pakai bantal ya. Terus dan tidur ya, tidur penggunaan selimut untuk bayi ya, kalau tidurnya, ya itu tadi ya, kalau kita juga bisa memastikan si selimut ini nantinya nggak akan morat-marit nutupin si bayinya sih sebenarnya boleh-boleh aja ya. Tapi kalau ada tuh yang misalnya anak ditidurin di bed sendiri ya, di box bayi ya, kita mungkin pengawasnya agak kurang, mending nggak usah gitu. Hanya suhu ruangnya aja mungkin yang lebih dihangatkan lagi ya, jadi supaya biar adiknya juga nggak kedinginan. Gitu sih. Baik, terima kasih Bu Ini masih Dokter. banyak nih Pak Hanan pertanyaannya nih. Iya, masih banyak. Mungkin nanti pertanyaan bisa dilanjutkan dengan memfollow di Instagram pribadi dari Ibu Dr. Dewi Kartika Diki Anwar dan memfollow juga Instagram BRSI Asipan dan juga memfollow untuk informasi banyak yang kita dapat dari Riyad Akikah juga di Instagram. Baik, kita semua bersama-sama sebelum diakhiri kita berfoto bersama dulu. Boleh dihidupkan kameranya masing-masing. Semuanya di on cam, kameranya boleh selama kurang lebih 30 detik sampai 1 menit. Baik, sama hidup kamera ini boleh sambil tersenyum, mau bergaya juga boleh. Boleh ya, yang mau bergaya, berpose. Nanti kita akan share di grup ya. Kita akan share di grup sahabat ibu. Jadi semua bisa melihat masing-masing, mengabadikan momennya masing-masing. Baik, untuk dari tim kami boleh untuk memfoto, boleh di SS ya. Oke, senyum boleh. Udah senyum semua. Wah, bahagia sekali ya. Bisa bersalinan. Semoga ilmunya bermanfaat ya, bertambah semuanya. Untuk ayah dan bunda jangan kemana-mana dulu sampai berakhir semuanya. Baik, senyum sekali lagi. Oke, boleh berfoto. Iya. Baik. Nah, baik untuk Ibu Dr. Dewi DJ Anwar, terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kami semua dan terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Semoga kita semua sehat selalu dan kita lancar sampai persalinan semuanya dan diberikan ilmu yang berkah dan
bisa bertemu langsung dengan nanti saya akan share untuk dia jadwal praktek Dr. Dewi DJ Kartika Anwar, bisa untuk konsultasi langsung di RSI Asifat Tangerang dan bisa langsung menanyakan secara personal ya pada saat di jam prakteknya langsung. Baik untuk Dr. Dewi Kartika DJ Anwar, ada pesan yang mau sampaikan karena sudah berakhir. Terima kasih Dr. Dewi DJ. Ya, jadi intinya para bunda semua ya, proses persalinan itu adalah proses alami ya yang semua perempuan insya Allah akan mengalami ya. Jadi memang kita harus dengan mental yang baik ya, baik itu persalinan normal maupun sesar ya. Nah, untuk mempersiapkan mental yang baik itu kita harus punya ilmunya ya. Nah, sharing-sharing seperti ini tuh baik banget sebenarnya untuk memberikan tambahan ilmu buat para bunda semua ya, terutama yang di kehamilan pertama ya. Tadi saya lihat di kolom chat masih banyak banget pertanyaannya, Masya Allah luar biasa ya. Nanti kalau ada yang masih kurang puas, bisa tanya saya via DM di Instagram ya, @dewidj. Silahkan, Insya Allah nanti akan saya jawab ya di sana. Demikian sih Pak Hanan, Masya Allah hari ini luar biasa yang ikut webinarnya lumayan banyak ya dan aktif semua di sini. Saya sangat senang sekali bisa sharing bersama dengan Riyad Akikah. Demikian Pak Hanan. Baik, sama-sama Dr. Dewi DJ. Kita semua sangat senang dan berterima kasih. Baik, Ibu Dr. Dewi DJ boleh melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih banyak. Saya izin pamit ya. Baik, Ayah dan Bunda, boleh untuk kita cek ya tim dari tim kru, boleh di-share slide-nya lagi untuk melihat Instagramnya tadi untuk Ibu Dr. Dewi DJ dan jadwal prakteknya. Ya, dimundurkan satu langkah. Nah, itu ada ya yang warna kuning teksnya Instagram. Boleh dicatat dan di-follow ya langsung ya di Instagramnya Dewi DJ ya. @Dewi DJ. Boleh. Baik. Nanti boleh juga bertanya di grup. Boleh di next lagi. Nah, ini adalah jadwal praktik dari Dr. Dewi Kartika Dewi Anwar SPOG di RSI Asifa hari Senin sampai dengan Kamis di jam 13.00 sampai 15.00 dan hari Minggu di jam 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan di situ ada follow Instagramnya Asifa dan customer care-nya untuk reservasi untuk daftar dulu. Dan materi ini akan saya share di grup untuk bisa langsung dicatat nanti ya. Bisa dicek ada kontak-kontak customer care ataupun kontak Asifanya juga. Yes. Baik, dari tim Riyad ada yang mau disampaikan? Boleh, jika mau disampaikan. Baik, dari tim Riyad Akikah, jika yang disampaikan. Untuk acara webinar selanjutnya itu ada di tanggal 28 Desember bersama dengan Dr. Ibnu Razi, SPOG, dengan tema pentingnya pencegahan pneumonia pada ibu hamil dan bayi dalam kandungan. Jadi nanti tanggal 28 ya, bisa di-share kembali untuk detailnya. Baik, dari tim Riyad Akikah, ada yang ingin disampaikan? Baik, karena waktunya sudah habis, mungkin dari tim Riyad juga sudah selesai juga dari kami dari tim RSI Asifa.
bersama dengan Ayah dan Bunda saat ini. Saya berterima kasih yang telah hadir di sini. Tetap stay tune ya. Stay di grup dan nanti akan ada apa lagi yang akan di-share oleh kami semua tentang informasi, edukasi, dan juga tentang pengetahuan-pengetahuan. Ya. Baik, kalau begitu kita akhiri ya. Sampai jumpa lagi di tanggal 28 nanti. Oke, bersama-sama kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.